Meski pemilihan gubernur DKI baru akan berlangsung tahun depan, bursa bakal calon gubernur DKI makin marak. Sejumlah nama terus bermunculan. Sebut saja seperti Ridwan Kamil, Yusril Iza Mahendra, Adiaksa Daud, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana, Marco Kusumawijaya, dan Ahmad Dhani. Mereka mengaku siap menantang gubernur DKI saat ini Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI tahun 2017. Sejumlah parpol pun mulai mempersiapkan diri dengan serius. Salah satunya adalah Partai Gerindra. Untuk itu, Partai Gerindra menggelar pertemuan dengan 13 bakal calon gubernur DKI Jakarta di Hotel Area Duta Jakarta Pusat. Pertemuan membahas visi misi masing-masing bakal calon gubernur untuk membawa Jakarta ke arah lebih baik. Acara itu dihadiri sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa penjaringan Partai Gerindra. Di antaranya Adiaksa Daud, Abraham Lunggana, Sandiaga Uno, Nahrawi Ramli, Marco Kusumawijaya, Hasnaini, dan Ahmad Dhani. Nantinya Partai Gerindra akan memilih calon kuat untuk maju dalam pemilihan gubernur Februari tahun depan. Sementara itu, Ahok juga mendapat angin segar dari parpol. Pekan lalu, Partai Nasdem secara resmi menyatakan dukungannya bagi Ahok dalam Pilkada DKI tahun 2017. Partai Nasdem melihat Ahok sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin Jakarta. Karena itu, Partai Nasdem memutuskan untuk mendukung Ahok tanpa syarat. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, untuk membahas hal itu di studio telah hadir CEO dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS dan layanan telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya langsung ke Mas Hasan. Mas Hasan, ini kalau kita bicara suasana pada 2017 ini dengan banyaknya, saya boleh dong bilang ya, banyak tokoh yang sebetulnya tertarik untuk maju pada Pilgub di DKI 2017 ini. Nanti kita akan tampilkan grafik-grafiknya, ada beberapa orang yang sudah, nah ini dia. Paling tidak ada Sandiaga Uno. Ini orang-orang yang cukup terkenal ya. Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dari Bandung, Nahrawi Ramli ini mantan penantang Ahok ya. Terus ada Adiaksa Daud, ini mantan Menpora, ada Jarod Saiful Hidayat, ini dari wakilnya sendiri. Ini adalah bakal calon penantang Ahok. Terus kemudian ada bahkan Yusril Iza Mahendra, Ahmad Dhani, Tantowi Yahya, Marco Kusumawijaya ini arsitek ya. Dan Abraham Lunggana ini anggota DPRD. Paling tidak ada 10 orang yang sudah menyatakan diri siap menantang Ahok. Ini akan seperti apa Pilgub DKI Jakarta menurut Anda? Iya, ini kan seperti mengibaratkan kembang desa atau kembang kota yang pasti akan banyak orang yang antri untuk memperebutkan kembang desa itu. Gitu. Tapi sebenarnya dari deretan nama-nama itu tidak banyak yang akan betul-betul menjadi kandidat. Bahkan sebelum ada penetapan dari partai-partai pun kita sebenarnya sudah bisa mengira-ngira siapa yang kira-kira peluangnya lebih mungkin untuk diusung, mana yang memang betul-betul menjadi calon potensial, mana yang hanya sekedar setor nama gitu. Hanya sekedar gimmick atau sekedar meramaikan gitu. Dan kalau kita melihat misalkan ada artis juga di situ, itu salah satunya. Nah, kalau menurut saya artis itu hanya untuk apa? Untuk membuat supaya proses yang dilakukan oleh sebuah partai itu menjadi menarik. Menjadi berita dan terlihat oleh publik bahwa partai itu melakukan sebuah proses penjaringan. Karena kalau yang tidak melakukan itu mungkin proses penjaringan yang dilakukan oleh partai itu tidak menarik sama sekali bagi publik. Gitu, gitu. Kalau kita melihat ini, kalau saya menganalogikan contoh konvensi Partai Demokrat untuk Pilpres waktu tahun lalu, bagaimana mereka menjaring tokoh-tokoh nasional untuk menjadi calon presiden dari partai. Dan satu pun nggak ada yang jadi kan? Apakah itu yang akan terjadi dalam Pilgub DKI ini? Jadi begini, kira-kira ada dua partai yang betul-betul berkepentingan menyodorkan lawan bagi Ahok. Mereka bisa bergabung bersama-sama atau bisa mencari teman koalisi masing-masing. Yang pertama menurut saya Gerindra. Karena memang partai ini sudah sudah tidak mungkin didamaikan dengan Ahok untuk saat ini. Ini ada permasalahan individu lah di antara mereka ya. Iya, ada problem yang sulit dipertemukan antara misalnya Ahok dengan Gerindra. Dan menurut saya partai yang paling berkepentingan menyodorkan lawan bagi Ahok sekarang adalah Gerindra. Ahoknya tidak akan mau melalui Gerindra dan Gerindranya juga tidak akan mau
mengambil Ahok itu hari ini ya, kita tidak tahu yang ke depan, tapi hari ini mereka tidak bisa ditemukan. Yang kedua menurut saya P3. Ketiga, karena ada Haji Lulung yang jadi ketua partai dan kemudian juga ketua partainya di tingkat nasional ya juga tidak begitu baik hubungannya dengan Ahok. Menurut saya dua partai ini yang paling berkepentingan untuk menyodorkan lawan terhadap Ahok. Yang lain 50-50 lah, bisa mengusulkan Ahok, bisa juga tidak. PKS sekalipun misalnya berseberangan dengan Ahok, menurut saya masih terbuka peluang mereka untuk bersama-sama Ahok, tapi bisa juga mencalonkan. Dan sampai sekarang memang dia belum menyatakan apa-apa sebetulnya kan PKS. Kalau kita melihat dengan Gerindra kan sebetulnya sudah mulai jalan ini proses untuk menyodorkan nama yang akan mereka usung. Sebenarnya Gerindra pasti sudah menyadari bahwa misalnya dari sekian banyak nama yang paling berpotensi untuk bersaing dengan Ahok hanya Ridwan Kamil sebenarnya. Memang ada dua nama lagi yang sebenarnya juga punya potensi tapi perlu kerja keras. Tentu kerjanya lebih keras daripada mengusung Ridwan Kamil. Misalnya ada Adi Aksa Daud dan Yusril Iza Mahendra. Adi Aksa Daud sudah ada hasil surveinya. Ketika namanya dimasukkan dia langsung mencuat ke nomor 4 misalnya. Buat saya ini potensi karena waktu itu baru saja dia disuarakan sebagai calon gubernur DKI. Sementara Yusril belum ada angkanya, tapi saya yakin juga Yusril dengan posisi yang cukup baik. Kalau tidak nomor 4, nomor 5 nanti kalau misalnya dilakukan. Dan dia punya basis konstituen kan, Yusril itu. Paling tidak dia punya PBB. Menurut saya bukan yang diandalkan sekarang bukan basis konstituennya partai Yusril Iza Mahendra. Tapi orang yang memang tidak bisa diutak-atik lagi untuk memilih Ahok, mereka memang tidak akan jadi pemilih Ahok gitu. Jadi DKI ini kira-kira sudah terbelah dua. Saat ini? Sebenarnya terbelah 3, tapi yang mayoritas sekitar 40% itu pendukung Ahok yang mungkin tidak akan bisa diutak-atik sampai Februari 2017. Ada sekitar 40% juga yang memang tidak akan bisa memilih Ahok gitu. Karena berbagai macam argumentasi, berbagai macam alasan, mereka tidak bisa. Ada 20% yang itu sebenarnya pemilih yang tidak secara emosional menentang atau mendukung. Mereka melihat situasi dan kondisi. Itulah yang akan sangat menentukan nantinya. Itu yang akan diperlukan. Tapi orang yang tidak suka dengan Ahok juga tidak mau memilih pemimpin yang sembarangan. Kira-kira mereka juga mau pemimpin yang kira-kira levelnya sama dengan Ahok, pemimpin yang kompeten, pemimpin yang juga bersih, pemimpin yang juga berprestasi. Itu sebabnya saya bilang buat dari sekian banyak nama, hanya akan mengerucut ke 2-3 calon sebagai penantang. Mas Hasan, kalau kita melihat situasinya, sebetulnya saat ini ketika ada hashtag teman Ahok, ada juga hashtag sekarang mulai muncul lawan Ahok sebetulnya. Apakah situasi di Pilgub DKI Jakarta 2017 ini akan seperti Pilpres yang pernah kita alami? Ya, kita kan sedang berproses dalam demokrasi. Kita menuju sebuah demokrasi yang sehat tentu, tapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa memang masih ada bagian-bagian dari masyarakat yang belum bisa berdemokrasi secara sehat. Artinya pilihan-pilihan itu harus terukur dan rasional, bukan pilihan-pilihan yang sangat emosional. Nah, menurut saya nanti pasti akan sangat keras Pilkada DKI karena isu-isu soal suku, isu-isu soal agama pasti akan tetap dimainkan oleh sebagian orang, walaupun itu mungkin nanti bukan akan menjadi pilihan mayoritas masyarakat, tapi sebagian masyarakat akan tetap menggunakan itu. Bahkan apalagi tokoh-tokoh politik, organisasi-organisasi memang sudah buntu, nggak tahu lagi mau pakai argumentasi apa gitu. Mereka akan gunakan itu. Dan counter attack pasti akan terjadi juga kan sebetulnya dalam itu adalah hal biasa sebetulnya dalam politik sebenarnya hal biasa. Cuman kan kita tapi memang keterlibatan warga, Mas Hasan, apakah juga intensif seperti pada saat Pilpres? Artinya semua, ya bukan semua warga, tapi banyak sekali orang yang terlibat sama. Akan jadi seperti itu. Pemilih di DKI itu punya ciri yang khas. Mereka itu otonom, relatif otonom ya. Walaupun kemudian ada isu-isu sara dan itu jadi pilihan pribadi mereka, tidak dimobilisasi oleh siapapun. Relatif otonom dan kemudian relatif lebih terdidik. Mereka punya sumber informasi lebih dari satu. Artinya menghegemoni pendapat tidak bisa di Jakarta. Jadi mereka punya. Nah, kemudian yang terakhir cirinya partisipatif. Mereka terbuka berekspresi, mereka terbuka untuk menyampaikan pendapat, mereka terbuka untuk menilai sesuatu baik dan benar, bahkan mau terlibat dalam gerakan mendukung atau menolak. Jadi Pilkada DKI kira-kira akan menjadi copy paste Pilkada DKI tahun 2012, kemudian yang menjadi tipologi yang sama terjadi pada saat Pilpres.
dan kemudian ini ada ulangannya lagi Oke. di Pilkada DKI. Kalau kita melihat pada saat Pilkada DKI Jakarta itu kan sebetulnya tak banyak sebetulnya calonnya pada saat itu. Nah, apakah di Waktu Pilkada DKI 2012 banyak, ada 6. Oh, ada 6 ya, betul Ada ya. 6. Oke. Nah, apakah di Pilgub DKI Jakarta 2017 ini juga akan sebanyak itu atau sebetulnya nanti akan lebih mengerucut karena ya itu tadi, misalkan silaturahmi yang dilakukan Gerindra, Iya. mengumpulkan semua tokoh itu pada Karena nantinya Ahok akan posisinya sangat kuat. Ahok dengan posisi yang sangat kuat. Ya. Dia harus betul-betul disodorkan calon yang juga kira-kira mendekati kaliber dia. Oke. Dan itu pun masih perlu usaha keras untuk menumbangkan Ahok. Nah, kalau misalnya sekarang sebanyak itu lagi calon, itu berarti mereka akan berbagi suara sangat kecil lah. Mereka akan berbagi. Dan itu strategi yang salah sebetulnya kalau mereka akan berbagi. Menurut saya, kalau mau kompetisi yang seru di DKI, sekitar 2 atau 3 calon saja. Oke, Mas Yang Hasan. paling seru tentu 2 calon. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.